Menjadi seorang legenda di atas lapangan sepak bola bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar pemain harus berjuang keras untuk merebut bola, karena itulah tempat sorotan berada. Pemain bertahan melakukan tackle yang tajam berulang kali, penjaga gawang melakukan penyelamatan yang tak terbayangkan, dan penyerang terus memberikan pasokan gol yang tak pernah berakhir. Namun, di tengah semua itu, ada satu sosok yang menjadi legenda, salah satu wajah yang paling dikenal dalam dunia olahraga ini, meskipun tidak pernah menyentuh bola. Hari ini, kita akan mengungkap kisah seseorang yang mampu menjadi wasit paling ditakuti, paling dihormati, bahkan menjadi legenda dalam dunia sepak bola. Bahkan fotonya pernah menghiasi sampul game sepak bola Pro Evolution Soccer. Inilah selengkapnya, Pierluigi Collina. Melihat Collina bekerja bersama superstar di lapangan adalah pengalaman yang mengesankan. Ini bukan hanya karena dia jarang membuat keputusan yang salah, tetapi juga karena kepintarannya dan ketenangannya yang luar biasa. Tatapannya yang tajam mampu membuat bahkan pemain sehebat Oliver Kahn merasa patuh, seperti anak anjing yang baru lahir yang ditegur karena mengunyah mainannya. Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak perlu lagi melakukan itu semua. Para pemain telah memberinya begitu banyak rasa hormat sehingga mereka tahu untuk tak main-main ketika dia menatap dengan mata biru tua yang tajam, mata itu seakan menatap langsung ke dalam jiwamu. Tentu saja, sulit untuk tidak merasa terintimidasi. Tetapi jangan salah sangka, Collina bukan hanya seorang pria tegas tanpa hati. Dia juga seorang diplomat yang suka berbincang dengan para pemain, dan selalu siap memberikan dukungan saat dibutuhkan. Ini adalah sisi lembutnya yang menjadi penopang para pemain saat mereka membutuhkannya. Collina adalah kombinasi terbaik dari dua dunia ini. Namun, bagaimana dia bisa mencapai puncak ini? Mungkin Anda berpikir Collina langsung mencari pekerjaan sebagai wasit, tetapi kenyataannya berbeda. Meskipun memiliki hasrat untuk sepak bola seperti banyak wasit lainnya, awalnya dia mencoba peruntungan sebagai pemain. Namun, Collina adalah realis. Dia menyadari bahwa peluangnya sebagai pemain sangat kecil, terutama karena dia tidak dianggap yang paling berbakat di awal. Namun, dia tetap fokus pada kebutuhan dan terus bekerja keras di sekolah. Dia belajar sepak bola dari para biarawati dan bahkan mengambil langkah mundur secara harfiah. Awalnya, dia bermain sebagai bek tengah karena menyadari bahwa peluangnya untuk berada di posisi itu lebih baik. Tidak banyak pemain muda yang ingin bermain di sana, dan itu memerlukan keterampilan yang khusus. Mungkin Anda ingin tahu tim mana yang didukung oleh Collina atau apakah dia diizinkan memilih tim favoritnya? Ketika masih remaja, Collina mengikuti permainan dua tim yang dimainkan oleh Walter Zenga dan Lazio, meskipun awalnya ia adalah penggemar Bologna. Saat ia tumbuh dewasa, ia jatuh cinta dengan tim yang dikenal sebagai The Pistol Lazio, yang membutuhkan permainan cepat. Mungkin Anda juga tertarik untuk mengetahui sedikit tentang dua tokoh utama di ruang ganti tim ini. Terjadi pertengkaran dan perpecahan yang memecah tim menjadi dua faksi, dengan pemain-pemain memilih untuk mendukung salah satu pihak. Pemisahan itu semakin dalam hingga akhirnya mereka bahkan memiliki ruang ganti yang berbeda. Ketegangan tumbuh dengan cepat, bahkan sampai pada titik di mana pemain membawa pistol sebagai alat perlindungan dari pemain lain. Ini hampir seperti sebuah geng. Apakah Anda pernah mendengar cerita ini sebelumnya? Benar, ini adalah salah satu cerita paling gila yang pernah ada. Jangan ragu untuk memberikan komentar di bawah jika Anda ingin saya membuat video tentang ini. Kembali kepada Collina, meskipun dia dikenal sebagai pendukung Lazio, dia pernah menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa hal itu tidak pernah memengaruhi keputusannya di lapangan. Bahkan, Lazio tidak pernah meraih kemenangan dalam 10 pertandingan pertama yang dia pimpin. Saat berusia 17 tahun, semua tampak kurang menjanjikan dalam karir sepak bolanya pada saat itu, dan itulah saat tawaran menarik datang. Seseorang merekomendasikan untuk mengikuti kursus wasit, dan dengan cepat, semua orang terkejut oleh bakat alami Collina. Dia memiliki karisma sejak awal. Dia dengan cepat membuat dirinya dikenal oleh kita semua selama beberapa tahun berikutnya. Hidupnya sangat sibuk. Bayangkan saja tingkat stres yang dia hadapi ketika dia baru berusia 20 tahun dan memimpin beberapa pertandingan regional pertamanya. Sementara itu, dia juga berhasil menyelesaikan gelar ekonomi dan menyelesaikan wajib militer. Semua ini hanya semakin memperkuat rasa otoritas dan disiplinnya.
Setelah dibesarkan oleh seorang ibu yang adalah seorang guru, seorang ayah yang bekerja di Kementerian Pertahanan, dan diajar oleh para biarawati di sekolah dasar, tidak mengherankan bahwa Collina dengan cepat naik ke Divisi 3 Italia. Pertumbuhannya dalam karir sepak bolanya sangat mengesankan. Semua orang sudah kagum padanya, tetapi kemudian dia dihadapkan pada salah satu momen tersulit dalam hidupnya. Ketika dia hampir menyelesaikan masa wajib militernya, Collina mengalami alopecia, dan dalam waktu hanya 10 hari, dia kehilangan semua rambutnya, yang semakin mempersulit situasinya. Ini terjadi hampir bersamaan dengan rencana Federasi Italia untuk memindahkannya ke Seri A dan Seri B. Ada kekhawatiran bahwa penyakit ini akan memengaruhi kepercayaan dirinya dan membuatnya sulit tampil seperti dulu. Namun, Collina adalah pengecualian. Jika alopecia itu memengaruhi harga dirinya, dia dengan bijak menyembunyikannya sehingga tidak ada yang akan pernah tahu, termasuk para penonton. Bahkan, sekarang dia tampak seperti karakter bola naga yang baru saja mencapai bentuk akhirnya, berdiri dengan ketinggian 6 kaki 2 inci. Collina tetap sama mengesankannya seperti kebanyakan bek tengah, hanya saja sekarang dia botak. Mata birunya lebih tajam daripada sebelumnya, dan penampilannya yang baru memberinya julukan Kojak, mengacu pada detektif bola dari acara TV dengan nama yang sama, sebagai penghormatan pada pesepak bola yang tak kenal takut. Saya yakin Collina mendapatkan penghormatan yang besar. 4 tahun setelah panggilan pertamanya oleh FIFA, Collina diangkat sebagai wasit FIFA. Sekali lagi, kemajuan karirnya yang pesat sangat mengesankan. Bahkan lebih luar biasa, dia segera diberikan 5 pertandingan di Olimpiade 1966, termasuk final antara Nigeria dan Argentina, sebuah pertandingan yang menjadi klasik sejarah sepak bola Afrika. Pada pertandingan itu, Akasha dan Kano memimpin tim mereka meskipun tertinggal 2 kali, dan berhasil memenangkannya di masa tambahan waktu. Setelah itu, Collina berpartisipasi dalam Piala Dunia 1998. Meskipun dia tidak memimpin pertandingan final, dia tetap meninggalkan kesan dengan pengeluaran kartu merah kepada Clifford dalam pertandingan penyisihan grup yang sengit melawan Belgia. Namun, jika dia tidak bisa memimpin final Piala Dunia pada tahun berikutnya, ceritanya berbeda di Liga Champions. Setelah banyak penampilan luar biasa di Liga Champions dan meraih penghargaan wasit terbaik tahun 1998, Collina dipilih untuk memimpin final Liga Champions pada tahun 1999, hanya 4 tahun setelah panggilan pertamanya oleh FIFA. Apa rahasia kesuksesan Collina? Selain sikapnya, Collina juga memiliki keahlian berbicara dalam berbagai bahasa, yang memungkinkannya berkomunikasi dengan pemain dengan mudah dan memudahkan dia untuk berempati dengan mereka. Tetapi yang paling penting, yang membedakan dia adalah persiapannya yang luar biasa untuk pertandingan. Dia selangkah lebih maju daripada kebanyakan wasit. Dia akan mengkaji formasi dan gaya bermain tim, menilai pemain mana yang mungkin akan berhadapan selama pertandingan, dan mengumpulkan informasi tentang pemain yang cenderung berpura-pura cedera atau melakukan kontak fisik dengan pemain lain. Filosofinya adalah bahwa seorang wasit tidak boleh lengah. Anda harus tahu kapan dan bagaimana para pemain akan bertindak sebelum mereka melakukannya. Dengan pendekatan ini, dia membantu UEFA mengurangi jumlah kartu kuning yang diberikan selama turnamen mereka, yang membantunya menjadi wasit modern yang sangat dihormati. Namun, mari kita kembali ke final Liga Champions 1999. Pertandingan ini meninggalkan kesan mendalam pada semua orang. Bayern Munich menghadapi Manchester United, dan dalam waktu 5 menit di babak pertama, Bayern unggul. Mereka berhasil mempertahankan keunggulan itu hingga masa tambahan waktu. Tetapi kemudian, entah bagaimana, United mencetak 2 gol dengan cepat dan merebut trofi dari Bayern ketika Bayern yakin bahwa trofi itu sudah menjadi milik mereka. Sebagian besar pemain United dan Bayern berinteraksi dengan Collina selama pertandingan, dan seperti yang dia katakan sendiri, para pemain United berlari di seluruh lapangan seperti orang gila. Namun, ketika dia berbalik, dia melihat bahwa sebagian besar pemain Bayern menangis dan berbaring tanpa harapan. Dia melihat Samuel Kuffold benar-benar putus asa. Dia mendekatinya dan tidak tahu apa yang harus dia katakan selain bangkit dan terus berjuang. Masih ada 20 detik tersisa. Sepak bola adalah olahraga yang kejam. Ketidakpastiannya membuatnya tampak seolah-olah mengambil apa yang sudah menjadi milikmu. Kuffold merasa persis seperti itu. Bertahun-tahun kemudian, dia masih mengatakan kepada pers bahwa dia belum pernah melihat satu pun cuplikan dari permainan itu,
dan mengatakan bahwa itu masih menyakitkan untuk memikirkannya. Aku harus melepaskannya, katanya, tapi itu masih menghantuiku sampai hari ini. Di sisi lain, Collina harus menghadapi apa yang terjadi. Itu seperti medan perang, mengambil yang tersisa yang terluka. Tidak ada pemain yang tersisa dalam fase tersebut, bahkan Khan yang agung, salah satu dari sedikit yang masih berdiri, ditemukan dengan tatapan seseorang yang ingin kembali ke masa lalu. Collina akan selalu mengingat momen ini dengan mengatakan, "Hari itu, aku melihat wajah sebenarnya dari sepak bola, di mana semua pemain memberikan segalanya untuknya, tetapi hanya setengahnya yang mendapat imbalan. Orang-orang meneriakkan nama mereka dengan gembira, dan sisanya menderita luka mendalam yang sangat kelam." Selama 3 tahun berikutnya, Collina berperan dalam Euro 2000 dan pasti menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2002. Seiring dengan perjalanannya, popularitasnya semakin meningkat, dan dia menerima 3 penghargaan lagi sebagai wasit terbaik IFS tahun ini. Di Piala Dunia, dia memimpin 3 pertandingan, 2 diantaranya sengaja dipilih untuknya karena mereka melibatkan tantangan yang tinggi. Pertandingan pertama adalah pertemuan sengit antara Inggris dan Argentina, yang dipenuhi dengan emosi sejak tahun 1986 dengan gol Tuhan Maradona selama konflik Falklands. Hubungan antara kedua negara ini tegang dan memburuk, seperti yang terjadi dalam Piala Dunia sebelumnya. Saat keputusan besar harus diambil, David Beckham diusir dari lapangan setelah melakukan pelanggaran terhadap Diego Simeone. Jika pada masa lalu kemarahan para penggemar ditujukan satu sama lain, sekarang itu menjadi tanggung jawab wasit. Namun, Collina tidak terpengaruh oleh tekanan tersebut, dan akhirnya pertandingan berlangsung lancar, dengan Inggris meraih kemenangan dan mengirim Argentina tersingkir dari turnamen. Pertandingan kedua adalah final antara Brasil dan Jerman. Terlebih dahulu, mari bahas beberapa latar belakang. Collina dan Oliver Kahn adalah 2 individu yang sangat berbeda, tetapi keduanya adalah sosok yang kuat. Menjaga hubungan baik dengan Kahn, yang didasarkan pada gegap gempita hormatnya terhadap otoritas Collina, adalah prestasi yang luar biasa. Kahn menyadari hal ini sebelum pertandingan. Ketika ditanya tentang Collina, ia terkenal mengatakan, dia adalah wasit kelas dunia, tidak ada keraguan tentang itu. Tetapi apakah dia akan memberi saya keberuntungan? Jelas tidak, dan itu tidak akan berbeda kali ini. 2 gol berturut-turut oleh Ronaldo mengirimkan pulang tanpa trofi apapun, karena Collina terus mencoret setiap pertandingan besar dari daftar keinginan Kahn. Kemudian, ada final Piala UEFA yang merupakan salah satu pertandingan besar yang paling dipengaruhi oleh Collina. Dia harus mengeluarkan kartu merah untuk Fabian dan memberikan penalti tepat sebelum jeda, yang membantu membuka jalan bagi kemenangan 2-1 Valencia. Pada musim panas itu, dia berpartisipasi dalam Euro lagi, meskipun tidak mendapat kesempatan memimpin final. Dengan batasan usia wasit FIFA yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya, tampaknya Collina ditakdirkan untuk tidak pernah memimpin final Euro lagi. Namun, kemudian datang momen yang membuktikan betapa legendarisnya wasit tersebut. Popularitasnya membuat Federasi Sepak Bola Italia mengangkat batasan usia mereka sendiri untuk memberikan Collina kesempatan memimpin selama 1 tahun tambahan. Namun, semuanya segera runtuh dengan cara yang disayangkan. Collina telah menandatangani perjanjian sponsorship dengan Opel, dan karena Opel juga merupakan sponsor AC Milan, semuanya dianggap sebagai konflik kepentingan. Federasi memutuskan bahwa dia tidak diperbolehkan menjadi wasit dalam pertandingan papan atas selama kesepakatan sponsorship ini masih berlaku. Collina kemudian mengajukan surat pengunduran diri, dan kemudian federasi mencoba menolaknya. Tentu saja, mereka mencobanya. Tapi Collina bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi dan memilih untuk pensiun dengan sikap yang teguh. Ini mungkin merupakan perpindahan kekuatan yang luar biasa. Namun, momen terbesar Collina belum usai. Pada tahun 2006, dia menjadi berita utama lagi karena integritasnya tidak ikut dalam skandal terbesar dalam sejarah sepak bola Italia, yang dikenal sebagai skandal Calciopolis, di mana wasit dibayar untuk mengatur pertandingan. Inti dari semua ini melibatkan seorang pria bernama Luciano Moggi, yang pasti pantas untuk diceritakan dalam sebuah video. Pria ini hampir mengguncang dunia sepak bola dengan skemanya. Jadi, apa pendapat Anda? Haruskah saya melanjutkan dengan cerita ini? Tentu saja, Collina juga memiliki cerita yang luar biasa sendiri yang telah membuatnya menjadi legenda dalam dunia sepak bola. Dia adalah pemenang wasit terbaik IFS sebanyak 6 kali, 2 kali lebih banyak daripada siapapun.
Dia adalah anggota Hall of Fame sepak bola Italia, dan hingga saat ini, dia tetap menjadi satu-satunya wasit yang pernah menukar kaos dengan pemain, memberikan kaos nomor 7 milik David Beckham atas permintaan Sir Alex Ferguson. Jadi, itulah perjalanan karir Pierluigi Collina dalam dunia sepak bola. Jika Anda menikmati cerita ini, tolong berikan like pada video ini. Itu hanya membutuhkan 1 detik, dan akan sangat menghargai. Sampai jumpa di video lainnya.